Film terbaru garapan sutradara Bonti Umbara ini terinspirasi dari kisah nyata yang terus membelenggu dan menghantui warga Konoha. Cerita berpusat pada sebuah desa terpencil yang baru saja tertimpa bencana luar biasa. Tim SAR gabungan langsung menuju ke lokasi untuk memberi bantuan. Dalam masa tanggap darurat itu, pemerintah menggelontorkan dana miliaran rupiah demi menyelamatkan korban bencana. Sebagai ketua Mapala di Universitas Pelita Abadi, Arya berinisiatif untuk melakukan penggalangan dana guna memberi dukungan bagi warga terdampak bencana. Nasnya, masih ada satu desa yang terisolir dan tidak mendapat bantuan sama sekali. Bermodalkan hati yang tulus ikhlas, Arya bersama teman-temannya memulai misi kemanusiaan untuk menuju ke desa itu. Tak disangka ujian besar menimpa keluarga hingga Arya terpaksa membawa ibunya untuk melewati jembatan Sirot. Apa yang sebenarnya terjadi? Berikut ceritanya. Tepatnya di tahun 2018, Banten mendapat musibah luar biasa yang dulu pernah menimpa Nanggroe Aceh Darussalam. Posisi kota Banten yang berada di Selat Sunda menjadi lokasi terdampak bencana paling parah. Gempa besar yang berpusat di dasar laut mengguncang samudra hingga gelombang tsunami menyapu pesisir daratan. Gempa berkekuatan 9 skala Richter itu mengakibatkan kelumpuhan total di beberapa desa dan ratusan warga dilaporkan menghilang. Dari saksi yang selamat, gelombang tsunami terlihat menghantam area pemukiman warga dengan ketinggian belasan meter di atas permukaan laut. Di foto terakhir, Arya mengambil gambar Pak Panji yang sibuk melakukan evakuasi korban bencana. Ini baru 5 hari pasca bencana gempa dan tsunami dengan tunai yang akan dikumpulkan oleh teman-teman saya di sini. Panji sendiri merupakan anggota tim SAR yang bertugas di Banten dan merupakan sahabat dekat dari Ibu Arya sendiri. Posko bantuan yang tersebar di 29 titik menjadi fokus tujuan Arya untuk mendistribusikan bantuan. Sebagai ketua Mapala Universitas Pelita Abadi, Arya mengajak teman-temannya untuk memberi sumbangsi pada keluarga terdampak bencana. Pasca 5 hari tsunami, korban bencana masih menderita trauma berat dan kini harus menghadapi kenyataan baru, yaitu kehilangan keluarga dan sanak saudara. Penggalan dana di hari ketiga itu sudah terkumpul 38 juta rupiah. Selain uang tunai, Arya juga menghimpun beberapa pakaian layak pakai dan benda lain yang berguna untuk memulihkan trauma. Seluruh mahasiswa tergerak hatinya untuk membantu, begitu juga Ibu Arya yang bernama Laras. Malam itu, Laras sibuk membungkus pakaian layak pakai yang bisa disumbangkan ke lokasi bencana. Arya pun mengumpulkan beberapa buku cerita anak-anak dan mainan masa kecilnya dulu. Laras meminta Arya untuk memilah kembali mainan masa kecil yang sudah rusak agar tidak ikut disumbangkan dan dibuang saja. Arya duduk sambil menonton berita di televisi terkait perkembangan bencana tsunami di Banten. Arya memanggil ibunya karena sang ayah tampil di layar televisi. Ayah Arya yang bernama Malik adalah wakil dari Menteri Sosial di negeri Konoha. Malik mengungkapkan bahwa pihak pemerintah sudah bersinergi dengan Pemprov Banten untuk memastikan semua bantuan tersalurkan dengan baik. Laras ikut memperhatikan suaminya yang tampil dengan gaya rambut berbeda. Arya tertegun melihat lukisan masa kecilnya dulu yang masih tersimpan rapi di tumpukan mainan. Ia tertawa lirih saat melihat gambar jembatan Shirotol Mustaqim. Di gambar itu, Arya bisa melewati jembatan itu dengan mudah di mana ayah ibunya ikut berjalan santai di sampingnya. Laras ikut terkekeh melihat gambar putranya itu. Ia bercerita sambil melipat pakaian bekas. Ketika Arya kecil dulu, pulang sekolah sambil menangis sesenggukan. Ternyata guru agama di kelas Arya menceritakan tentang jembatan Shirotol Mustaqim yang tidak bisa dilewati dengan mudah jika manusia kebanyakan dosa. Manusia yang gagal melewati jembatan itu akan jatuh ke dalam neraka jahanam yang penuh siksaan. Saat mereka bercerita panjang lebar, Malik baru tiba di rumah setelah mengisi jumpa pers di Istana Negara. Sambil melepas jasnya, Malik mengucap salam dan mengambil air dingin di kulkas. Arya berkata jika esok hari ia hendak pergi ke posko bencana. Ia mengajak sang ayah untuk belusukan ke lokasi terdampak bencana itu. Malik menjawab dengan ketus jika ia belum tahu hendak belusukan atau tidak. Pria itu langsung masuk ke dalam kamar dan mendapat email baru dari sang ajudan. Email itu berisi video korban tsunami yang terisolir di desa Asah. Ia mengaku terjepit puing bangunan sementara putrinya tergeletak tak berdaya.
Pria itu tak bisa bergerak, namun ponselnya masih ada di saku celana. Video itu direkam tepat hari pertama terjadinya musibah. Entah bagaimana nasib pria itu saat ini di hari kelima pasca tsunami. Malik membisu menyaksikan video korban bencana itu. Ia langsung menyimpan video rekaman suara dari ponselnya ke dalam flash disk. Arya masuk ke ruang kerja sang ayah, di mana Malik langsung menyembunyikan flash disk di bawah buku. Arya menunjukkan lukisan masa kecilnya dulu yang menggambar jembatan Sirot. Malik ternyata melihat lukisan anaknya itu. Ia baru menyesali kesalahan terbesar dalam hidupnya yang baru saja ia lakukan. Papa udah ngelakuin kesalahan besar. Pak? Malik langsung masuk ke dalam kamar untuk berganti pakaian. Arya membungkus rapi semua lukisan masa kecilnya agar bisa dipajang di kamar sebagai kenang-kenangan. Malik pamit pada istri tercinta untuk menyelesaikan urusan lain lagi. Ia tertegun melihat kalung di leher Laras yang tampak berkilau dan sangat mahal. Malik meminta Laras untuk segera tidur dan jangan menunggunya pulang. Malik mengambil kunci mobil dan bergegas masuk mobil. Sebagai ajudan, Indra ikut masuk ke dalam mobil untuk mengawal Malik selaku wakil menteri sosial. Malik meminta agar Indra tidak ikut dengannya, namun protokol itu tak bisa dilanggar. Saya istirahat aja. Papa butuh bantuan kamu. Malik terpaksa meminta bantuan Arya untuk menemaninya pergi. Arya menggunakan mobil double kabin dan pamit ke Indra dengan alasan tidak mengirim paket bantuan ke rumah temannya. Aju dan ayahnya langsung memeriksa sekeliling mobil. Ia pura-pura tidak tahu dan membiarkan Arya pergi. Setelah mobil itu keluar dari gerbang rumah, sang ajudan langsung menelpon atasan tertinggi. Lupa saya. Makasih ya, Pak. Hati-hati, Mas Arya. Arya memanggil ayahnya untuk keluar dari tempat sembunyi. Malik menuduk di bangku belakang dan mengira dirinya lolos dari pengawasan ajudan. Malik mengajak Arya untuk pergi ke rumah lama karena ia baru saja melakukan dosa besar. Arya sampai tercekat mendengar perkataan ayahnya itu. Malik mengenakan sabuk pengaman begitu mobil mendekati pintu masuk tol. Nasnya Malik tampak sangat gugup dan kesulitan memasang seatbelt. Arya membantu ayahnya itu dan tidak fokus mengendarai mobil seketika itu. Mobil Arya terpental keluar jembatan hingga tenggelam ke dasar sungai. Gelas yang berada di samping Laras tiba-tiba jatuh dengan sendirinya dan pecah berhamburan di lantai. Ia merasakan firasat tak tenang tepat di saat terjadinya kecelakaan. Arya sempat jatuh pingsan dan tersadar saat dirinya kehabisan nafas. Arya langsung mengambil pisau kecil di dashboard mobil untuk memotong seatbelt dan berenang keluar mobil melalui jendela yang sudah pecah. Ia berteriak memanggil sang ayah, namun pria itu tidak terlihat berada di air sungai. Arya tak mengerti jika ayahnya sudah terhempas keluar dari mobil dengan kondisi yang tubuh hancur dan kepalanya putus dari badan. Arya berenang ke tepian sambil mencari keberadaan ayahnya. Tak kuat menahan rasa sakit di sekujur badan, Arya memejamkan mata untuk tidur sejenak. Tak berselang lama, muncul semburat cahaya kemerahan yang membangunkan Arya dari tidur ayam. Di luar dugaan, Arya melihat jembatan Sirotol Mustaqim yang berada tepat di atas kepalanya. Orang-orang yang melintasi jembatan itu jatuh ke dalam api neraka, dan film pun dimulai. Setelah 2 hari dirawat, Arya akhirnya tersadar dari koma. Melihat ibunya sudah tertidur di sofa rumah sakit, Arya langsung menanyakan kondisi sang ayah. Laras berusaha menenangkan Arya yang masih panik dan berusaha untuk bangkit meski kepalanya terasa pening. Laras menjelaskan jika ayah Arya sudah meninggalkan mereka semua. Arya masih tak mau percaya sampai beranjak dari tempat tidurnya. Laras langsung memeluk putra sematawayang sambil menegaskan bahwa sang ayah sudah meninggal dunia. Arya menangis sejadinya sambil menyalahkan diri sendiri atas kecelakaan yang terjadi. Laras mengajak Arya untuk menjadi pribadi yang lebih kuat lagi. Ia meminta Arya untuk tegar dan berproses bersama. Sebagai Menteri Sosial, Pak Ali menjenguk Arya untuk berbicara dengan Laras. Ia memberi kabar bahwa supir truk yang menabrak Malik sudah ditangkap dan menyerahkan diri ke kantor polisi. Supir truk itu mengakui kelalaiannya yang mengantuk saat berkendara. Pak Alim memastikan pria itu mendapat hukuman yang setimpal. Pak Alim melanjutkan dengan kabar terbaru di mana pemerintah sudah menarik semua fasilitas milik bawahannya itu. Ia memberi waktu pada Laras dan Arya untuk menyiapkan segala keperluan mereka.
Laras sama sekali tak keberatan untuk menyerahkan segala fasilitas negara yang selama ini digunakan oleh suaminya. Ia percaya kementerian sudah membutuhkan semua data yang ada di dalam fasilitas itu. Sebelum pergi, Pak Halim sempat bertanya pada Laras terkait kejadian malam itu. Ia heran mengapa Malik bersikeras pergi keluar rumah tanpa didampingi oleh ajudan. Pak Halim menegaskan jika Malik menaati protokol kementerian, sudah pasti kehidupan pria itu tidak akan berakhir secara tragis. Laras mengaku belum bertanya pada Arya tentang apa yang terjadi malam itu. Apalagi Arya baru saja siuman dari koma. Pak Halim pamit pergi sambil mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya. Ia mengucapkan kalimat basa-basi jika Laras butuh bantuan, disuruh menghubungi. Padahal saat dihubungi, orang itu akan memberi sejuta alasan karena tak bisa membantu. Tepat setelah Pak Halim pergi, Panji muncul di hadapan mata. Sahabat dekat Laras itu langsung melenggang ke Jakarta setelah mendengar kabar kematian Malik. Panji meminta maaf tidak bisa datang tepat waktu karena ia masih membantu korban bencana tsunami di Banten. Meski sudah 6 hari di sana, beberapa korban hilang belum ditemukan juga. Panji menanyakan kabar Arya dan juga Laras yang sudah lama tidak bersua. Laras mengaku tak siap kehilangan Malik. Ia merasa sang suami masih ada di sampingnya dan menjalani pekerjaan seperti biasa. Panji hendak memberikan kalung milik Laras yang tertinggal di pos kosar. Namun saat ia melihat leher wanita itu sudah memakai kalung, Panji batal memberikannya. Laras bercerita jika kalung yang ia kenakan adalah pemberian dari Malik 1 bulan yang lalu. Laras merasa bersalah karena tidak bisa melihat tanda-tanda kematian dari suaminya. Panji menasihati Laras untuk tetap tegar. Meski mereka tahu kapan Malik mati, namun perasaan tidak siap itu pasti akan ada. Panji tidak bisa memberikan kalung itu dan menyimpannya lagi. Ia mengajak Laras untuk bergabung dengan tim SAR dan menjadi tim medis seperti dulu lagi. Laras langsung menolak karena hal itu membuatnya ingat dengan masa lalu bersama Malik. Laras sendiri bertemu Malik di lokasi bencana saat dirinya menjadi relawan. Laras hanya menangis sambil mengucap terima kasih ke atas kepedulian sahabatnya itu. Suster di rumah sakit menghampiri Laras untuk ikut bersamanya. Laras pamit pergi sementara Panji tertegun melihat kalung yang masih di genggaman. Malam harinya, Laras masih berada di rumah sakit untuk menemani Arya. Saat putranya tidur, Laras menangis di kamar mandi sambil melihat video lama bersama Malik. Video itu adalah rekaman dari ulang tahun Laras saat Malik memberikan kalung berlian untuknya. Keluarga itu terlihat sangat bahagia dan penuh cinta. Ia hanya bisa meratapi nasib tragis yang menimpa keluarganya itu. Di waktu yang sama, sosok misterius masuk ke dalam kamar Arya sambil memanggil nama. Arya terbangun dari tidur panjang dan melihat ada darah segar mengalir di balik tirai pembatas. Sosok bayangan muncul di balik tirai itu. Arya penasaran menyibakkan tirai yang ternyata tak ada siapapun di sana. Seketika itu, "Tolong!" Laras terkejut mendengar suara teriakan Arya dan bergegas menghampiri putranya itu. Arya mengungkapkan bahwa ia baru saja melihat arwah ayahnya ada di samping tempat tidur. Ia bisa merasakan jika sang ayah merintih kesakitan dan meminta bantuan. Laras berpikir jika Arya belum bisa menerima kematian Malik. Ia sampai memohon agar Arya tidak bersikap demikian karena hal itu sangat menyakitkan. Laras berkata jika semua penampakan itu hanyalah mimpi setelah kejadian traumatis yang menimpa keluarga. Sepulang dari rumah sakit, Laras mengajak Arya untuk berkunjung ke makam sang ayah. Mereka menabur bunga dan membacakan doa sambil mengenang masa lalu bersama ayahnya. Arya mengaku sangat bangga pada ayah, namun selalu menunda-nunda untuk mengungkapkan rasa bangga itu. Kini Arya hanya bisa meminta maaf karena belum menjadi anak yang baik selama ayah hidup di dunia. Arya mengaku masih belajar untuk menjadi pribadi yang baik dengan meneladani sifat ayahnya itu. Tulus. Malam harinya, Laras menemukan flash disk di meja kerja suaminya. Ia tidak terlalu menghiraukan flash disk itu dan menata seluruh dokumen yang tidak dikembalikan ke kantor. Sebelum meninggalkan ruangan itu, Laras iseng mengambil flash disk itu karena penasaran dengan isinya. Sementara itu, Arya menempelkan semua lukisan masa kecilnya itu di tembok kamar. Ia merebahkan diri di atas ranjang untuk mengistirahatkan badan.
Tak disangka, foto di atas meja melesat jatuh ke lantai dengan sendirinya. Arya terperanjat melihat hal itu hingga seluruh lukisannya ikut terhempas satu persatu. Arya memungut satu lukisan yang menggambarkan jembatan Sirot. Tiba-tiba, jasad Malik terjun dari atas dengan tubuh dan wajah yang hancur. Pria itu merengek minta tolong sambil merangkak mendekati Arya. Laras berlari menghampiri anaknya yang berteriak histeris di dalam kamar. Arya menjelaskan di malam terjadinya kecelakaan, ayah mengajaknya pergi ke rumah lama untuk menebus dosa besar. Arya mengajak ibunya untuk pergi ke rumah lama mereka dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Arya merasa ada hajat yang belum tuntas dan membuat sang ayah tidak tenang di alam barzah. Malam itu juga mereka melenggang pergi ke kampung halaman dan mencari petunjuk di rumah orang tua Malik. Rumah itu tampak terawat meski sudah lama tak dihuni manusia. Arya dan Laras menggeledah setiap sudut ruangan di dalam rumah itu. Setelah mencari kian kemari, Arya menemukan satu pintu rahasia yang digembok dengan rantai besi. Ia menghancurkan gembok itu di mana suara kencang mengejutkan Laras. Begitu pintu terbuka, mereka menemukan kardus bingkisan Ramadan yang berisi uang tunai ratusan juta. Laras membaca isi dokumen yang merupakan rincian anggaran dana bantuan bencana. Seluruh dana yang disalurkan adalah 292 miliar. Nasnya masih ada beberapa desa yang tidak mendapat kiriman dana. Laras mulai curiga dan memeriksa isi dalam flash disk yang ia temukan di meja kerja suaminya. Tak disangka flash disk itu berisi suara rekaman Malik dan juga Pak Alim. Sang ajudan memberi laporan jika salah satu korban tsunami di Banten mengunggah video ke akun Facebooknya. Posisi korban saat itu masih terhimpit bangunan dan meminta untuk segera diselamatkan. Nasnya, pria itu berasal dari desa Asah yang dikira sudah mati semua penduduknya. Pak Alim meminta Indra untuk mengerahkan tim IT untuk menghapus peredaran video itu sebelum viral. Malik terkejut mendengar perintah itu. Ia tak mengerti mengapa Pak Menteri sampai menghapus video korban yang sedang membutuhkan bantuannya. Pak Alim meminta Malik untuk membuat laporan fiktif terkait anggaran pengeluaran bantuan untuk desa Asah. Ternyata Menteri Sosial di negeri Konoha itu hendak mengambil jatah dana bantuan dari beberapa desa yang terisolir. Ia meminta Malik untuk segera mengerjakan laporan fiktifnya. Ia bahkan memaksa Malik untuk tersenyum padanya sebagai tanda setuju pada kejahatan yang ia perbuat. Malik melenggang pergi dan meminta Indra untuk mengirim video korban ke emailnya. Laras tak menyangka suaminya bisa menggunakan kecerdasannya untuk membuat laporan palsu. Arya sendiri masih bersikap naif dan berkata jika sang ayah tak bisa menolak perintah atasan karena takut dipecat. Arya tak mau percaya jika ayahnya melakukan pekerjaan kotor seperti itu. Sementara Laras berusaha memberi penjelasan pada Arya bahwa uang yang menumpuk di dalam lemari itu adalah hasil dari laporan fiktif yang dikerjakan Malik. Arya masih tak mau percaya hingga membuat ibunya gemas melihat sikap polos sang anak. Padahal bukti kejahatan itu sudah tampak di depan mata, tapi Arya masih tak mau percaya. Mereka sempat berdebat sengit hingga Laras kehilangan kata-kata. Laras menangis saat tahu kalung berliannya itu dibeli dengan uang korupsi. Cantik. Setelah mendapatkan hadiah kalung itu, Laras duduk di cermin untuk memandangi keindahannya. Tak disangka ia justru melihat mayit Malik yang melotot ke arahnya. Kamu bahagia kan? Malik menunjukkan akibat fatal dari uang yang dia korupsi itu. Dana bantuan bencana yang seharusnya bisa digunakan untuk menyelamatkan banyak nyawa justru digunakan untuk berfoya-foya tanpa ada faedahnya. Laras terduduk lemas karena larut dalam kesedihan itu. Ia merangkak pergi, namun sosok Malik masih terus mengikuti. Laras merangkak keluar dari kamarnya sendiri hingga tiba-tiba di tempat lain, Panji masih sibuk melakukan evakuasi korban bencana bersama para relawan. Mereka menemukan satu mayat pria yang terendam air dan terhimpit bangunan. Dari kejauhan, warga yang terluka mendorong gerobak yang berisi jenazah seorang wanita. Panji membantu pria itu dan memberikan minuman. Pria itu mengaku berasal dari desa Asah yang terisolir dan tidak mendapat bantuan. Ia mencari jasad istrinya selama berhari-hari tanpa makan dan minuman.
Ia sengaja membawa gerobak itu untuk memakamkan jasad istrinya di kampungnya. Melihat luka menganga di kaki pria itu, Panji langsung memanggil Jiat yang merupakan anggota PMI. Saat Jiat merawat luka itu, Panji meminta Ahmad untuk mencari daftar tim SAR yang bertugas di desa Asah. Ia berusaha mencocokkan nama tim SAR di desa Asah dengan absensi di posko bencana. Tak disangka semua nama itu hanya fiktif dan tidak pernah ada orangnya. Panji sendiri tak tahu tim SAR mana yang diterjunkan ke desa itu. Pagi harinya, Arya nekat menemui Pak Alim untuk melaporkan dugaan korupsi yang menjerat ayahnya itu. Arya mengancam bahwa dirinya memiliki bukti rekaman suara di mana Pak Alim merencanakan untuk menggelapkan dana bantuan ke desa Asah. Pak Alim menegaskan bahwa uang yang ditemukan Arya di rumah lama itu adalah uang hasil kerja keras Malik sendiri. Ali menegaskan pada Arya yang masih sangat naif bahwa semua pejabat negeri Konoha memang suka dengan uang rakyat. Saking cintanya, mereka rela melakukan apa saja termasuk membuat laporan fiktif. Ali menegaskan bahwa ia hanya bekerja untuk membahagiakan anak istri. Ali merasa uang yang ia korupsi adalah uangnya juga dan menyalahkan pejabat lain yang melakukan korupsi dengan nominal yang jauh lebih besar. Arya pulang dengan harapan yang hampa. Ia tak menyangka sekelas Menteri Sosial tega menggelapkan dana bantuan demi mengisi perut keluarganya itu. Bahkan kalung berlian laras dan mobil pemberian dari sang ayah dibeli menggunakan uang haram itu. Arya merobek lukisan Ida di masa kecil sambil berkata bahwa mereka harus mengungkap kasus korupsi besar itu agar Ali mendapat hukuman yang setimpal. Sebelum menguak kasus mega korupsi itu, Laras mengajak Arya untuk menyelesaikan keinginan Malik yang belum sempat terpenuhi. Arya teringat kebaikan ayahnya saat memberi mobil double kabin untuknya. Sebagai ketua Mapala, Arya memang suka naik gunung. Mobil itu menjadi kendaraan impiannya sejak kecil yang bisa dibawa ke jalanan terjal dan berbukit. Arya terlihat antusias mencoba mobil itu sambil kebut-kebutan di jalanan. Malik yang duduk di samping putranya itu berkata jika ia seharusnya tidak berbuat jahat pada mereka. Arya bingung mereka siapa yang dibicarakan sang ayah. Tak disangka mobil itu berhenti di tengah jalan dan sang ayah menghilang dari samping kemudi. Arya berusaha memanggil ayahnya itu namun kondisinya berubah menjadi sangat mencekam. Arya berada di dalam mobil yang hancur setelah kecelakaan terjadi. Ia keluar dari mobil yang sudah berada di tanah tandus berbatu. Debu tebal menyelimuti tempat itu dan berubah menjadi jembatan yang membara. Arya berlari untuk melintasi jembatan itu tiba-tiba. Malik menyeret kaki putranya hingga mereka berdua terjebur ke dalam neraka jahim. Arya terbangun dari mimpi buruk dan berpikir bagaimana caranya untuk menyelamatkan sang ayah dari api neraka. Laras mendengar kajian di mana Ustadz menjelaskan kondisi roh manusia di saat tidur malam. Allah menahan roh manusia yang sudah mati di sisinya dan melepaskan roh yang masih hidup ke dalam tubuhnya. Dalam hal itu, ada mimpi khusus yang terjadi di atas izin Allah, yaitu ketika memimpikan arwah orang tua. Terlebih lagi saat roh orang mati hendak menyampaikan pesan dan meminta tolong ada urusan duniawi yang belum terselesai. Tak diduga ternyata Laras juga memimpikan Malik sama seperti Arya. Dalam mimpi itu Malik meminta bantuan agar bisa selamat saat melewati jembatan Shirotol Mustaqim. Laras menunjukkan video korban tsunami yang masih selamat di desa Asah. Pria itu menangis melihat putrinya sekarat di sampingnya. Ia terus-menerus memanggil Aska agar putrinya tidak keburu mati. Laras berkata sebelum kiamat tiba, roh orang mati berada di dalam kubur dan dosa mereka masih bisa diampuni. Mereka mulai merancang siasat untuk membantu korban bencana di desa Asah dengan uang temuan itu. Sebelum pergi, seorang pria misterius bertamu ke rumah mereka. Pria itu mengaku sebagai tukang paket dan menyerahkan surat kepada Arya. Melihat wajah pria itu, Arya merasa pernah mengenalnya. Ia tak bisa mengingat jika pria yang menyamar sebagai tukang paket itu sebenarnya adalah supir truk yang menabrak mobil. Arya membuka paket yang berisi 2 buah peluru dan surat ancaman. Isi surat itu berusaha membungkam Arya dan Laras. Mereka dipaksa untuk menyembunyikan dosa jariah itu dan menikmati uang haram peninggalan Malik. Tubuh Laras sampai bergetar ketakutan saat melihat peluru dan surat ancaman itu. Ia langsung meminta Arya untuk berkemas-kemas dan pindah rumah dengan segera. Ia menjual kalung berlian itu dan menggunakan semua uang haram untuk membeli bahan bantuan ke desa Asah. Mereka hendak menebus dosa sang ayah dengan cara yang seharusnya.
Bahkan Arya rela menjual mobil hadiah itu untuk membersihkan dosa dari harta kekayaan ayahnya. Mereka hendak mengembalikan semua harta korupsi itu ke desa Asah. Sementara uang yang dikorupsi Alim akan mencari cara untuk menghancurkan pencurinya sendiri. Setelah uang itu terkumpul banyak, Laras menelpon Panji untuk dihubungkan dengan agen farmasi bernama Fatah. Ia hendak menyusul ke posko nanti malam dengan membawa segudang bantuan. Laras sampai menyewa truk dan membawa semua bantuan itu. Setelah menaikkan semua barang bantuan, Laras mengemudikan truk sementara Arya menjadi petunjuk arah untuk menuju ke posko 7. Setelah melewati tol Merak yang sangat panjang, mereka akhirnya sampai juga di posko bencana. Saat itu kondisi masih kacau balau. Berita gempa susulan masih terdengar nyaring di setiap radio yang menyala. Di waktu yang sama, Alim bersama para ajudan sudah tiba di lokasi bencana untuk melakukan peninjauan. Arya dan Laras sampai sembunyi-sembunyi agar tidak ketahuan oleh pria biadab itu. Warga desa yang menjadi korban langsung berebut ingin salaman dengan Pak Menteri. Pak Alim bisa mencitrakan diri sebagai orang baik yang penuh empati. Padahal yang sebenarnya terjadi, ia menggunakan dana miliaran rupiah demi kepentingan pribadinya, khususnya anak istrinya sendiri. Laras bertemu dengan Panji dan langsung menunjukkan donasi yang hendak disalurkan ke desa Asah. Ia pun menjelaskan semuanya pada Panji tanpa ada yang ditutupi. Panji justru berkata jika mereka harus membuat laporan ke Pak Menteri. Sama seperti Arya, awalnya Panji tidak memahami sistem korupsi yang sangat masif. Arya menjelaskan bahwa otak dari semua korupsi itu berasal dari Pak Alim sendiri. Laras menegaskan jika Alim sampai tahu mereka di posko itu, sudah pasti nyawa Laras dan Arya akan jadi taruhannya. Penggelapan dana di tahap-tahap berikutnya. Jadi Alim berusaha semaksimal mungkin supaya desa Asah tetap terisolir. Mereka mendesak Panji untuk membantu menyalurkan bantuan itu agar benar-benar sampai di desa Asah. Setelah mempertimbangkan banyak hal, akhirnya Panji mau membantu dan bersiap-siap terlebih dahulu. Laras ternyata melihat kalung lamanya tergeletak di atas meja. Panji menjelaskan bahwa ia menemukan kalung itu di kantor lama saat Laras bekerja jadi relawan. Laras mengambil kalung itu dan langsung memakainya. Saat mereka masuk ke dalam mobil, Pak Alim melihat pergerakan Laras dan Arya di sana. Ia langsung memberi kode pada ajudan untuk menghabisi 2 nyawa itu. Sang ajudan menelpon preman langganan yang sudah terbiasa keluar masuk penjara. Arya tersenyum melihat anak kecil riang gembira meski di tengah lokasi bencana. Ia teringat pengalaman manis saat bermain di taman bersama ayah tercinta. Di taman itu terdapat tragedi salah satu pengunjung terkena serangan jantung dan meninggal dunia. Arya tak bisa berhenti memikirkan kejadian itu dan bertanya mengapa manusia bisa mati. Malik menjelaskan secara perlahan bahwa semua manusia akan menemui ajalnya saat pergi ke alam akhirat. Arya merengek tak ingin berpisah dari ayah ibunya. Malik memberi pengertian bahwa di akhirat nanti ada satu tempat di mana mereka bisa berkumpul lagi, yaitu Jannatul Firdaus. Semua orang yang masuk ke surga tak bisa dipisahkan lagi dan memperoleh segala yang mereka inginkan. Arya penasaran bagaimana cara masuk ke surga. Malik menceritakan kisah jembatan Sirot di malam berikutnya. Pagi harinya, Arya menggambar jembatan Sirotol Mustaqim. Anak kecil itu mengulang cerita dari sang ayah bahwa jembatan Sirotol Mustaqim tidak berwujud seperti rambut dibelah 7 karena ungkapan itu merupakan kiasan saja. Manusia yang pahalanya sedikit akan kesusahan melewati jembatan Sirot. Rasa susah yang mereka rasakan itu seperti melintasi rambut tipis yang dibelah 7. Jadi, bukan jembatan yang setipis itu, melainkan gambaran kesulitan manusia berdosa saat melewatinya. Setiap manusia memiliki rintangannya sendiri tergantung amal dan perbuatannya semasa hidup di dunia. Laras ikut terkesan melihat ketertarikan Arya pada cerita akhirat sejak kecil. Malam itu Panji mengendarai truk bersama dengan Laras dan Arya untuk menuju ke desa Asah. Sesampainya di sana, Laras ternyata melihat tanah lapang yang penuh dengan puing bangunan tak tersentuh. Samar-samar terdengar suara wanita yang meminta tolong. Laras menghentikan laju kendaraannya itu dan mulai mencari bersama Panji. Suara minta tolong itu terdengar semakin kencang di bawah runtuhan genteng. Panji bersikeras menyingkirkan setiap puing secara perlahan, tak disangka. Pagi tadi, 2 wanita ibu dan anak tampak membusuk dalam kondisi berpelukan karena terhimpit reruntuhan bangunan. Adegan kembali ke masa lalu di saat Malik menyerahkan laporan palsu itu kepada Alim. Pria itu menyimpan beberapa versi laporan pengeluaran dana untuk mengantisipasi jika kelebihan dana. Ia menjelaskan bahwa pemerintah menggelontorkan dana 100 miliar untuk menanggulangi bencana tsunami Banten.
Alim berencana mengambil separuhnya, yaitu 50 miliar yang harus dibagi ke beberapa instansi sebagai uang tutup mulut. Malik tak percaya jika atasannya tega menyelewengkan dana bantuan bencana. Ia hendak memberikan 2 miliar yang menjadi jatahnya itu untuk desa Asah yang tak kebagian dana. Malik menegaskan bahwa dirinya tidak mau terlibat dalam perbuatan dosa. Alim makin geram dan berkata jika uang itu adalah imbalan atas kerja keras mereka selama ini. Ia menggunakan segala macam alasan untuk menghalalkan uang haram itu. Bahkan Alim berkata jika hidupnya sudah habis untuk memikirkan negara. Alim merasa pantas untuk mendapatkan uang lebih banyak dan mengabaikan etika sebagai abdi negara. Padahal seharusnya pejabat negara memiliki integritas yang kuat dan tidak berlebihan dalam menggunakan uang rakyat. Apalagi menggunakan hotel bintang 5 untuk rapat ataupun kunjungan kerja. Panji melanjutkan perjalanannya bersama Laras dan juga Arya. Begitu melintasi jalan setapak, mereka melihat jasad pria tergeletak di sana. Panji memeriksa kondisi jasad pria itu yang ternyata wala. Daun telinga Panji terkena tembakan dari sosok preman langganan sang menteri sosial. Panji melawan preman itu dengan adu jotos 1 lawan 1. Arya baru ingat jika preman itu adalah supir truk yang menabrak mobilnya di malam kecelakaan maut itu. Panji berteriak meneriaki Laras dan Arya agar segera masuk ke dalam truk. Arya duduk di bangku kemudi dan langsung melaju kencang untuk menabrak preman itu. Untungnya preman itu tak sempat menarik pelatuk di pistolnya karena tertabrak truk besar. Panji berlari masuk ke bangku samping, di mana telinganya masih meneteskan darah segar. Di sepanjang perjalanan, Arya bercerita jika preman itu adalah supir truk yang menabraknya. Laras baru tahu jika selama ini Alim bicara omong kosong dan penuh kebohongan. Di tempat lain, preman pembunuh itu bangkit lagi dan mengendari motornya untuk menyusul. Truk itu tak bisa lewat karena terhalang pohon tumbang. Mereka terpaksa jalan kaki untuk menyalurkan bantuan ke pusat desa Asah. Mereka membawa alat medis dan obat-obatan terlebih dahulu agar bisa menolong korban selamat yang terluka. Saat mereka berjalan melintasi hutan, terdengar suara motor yang semakin mendekat. Mereka langsung sembunyi di balik pohon sambil menunggu motor itu melintas. Panji langsung menyergap preman itu hingga pertarungan kembali terjadi. Panji meminta Laras dan Arya untuk lari ke pusat desa yang lebih aman. Arya berusaha membujuk ibunya agar segera pergi. Laras ikut lari namun masih memikirkan nasib Panji yang bertarung sendirian. Bahkan saat mereka melintasi jembatan, terdengar suara tembakan yang sangat kencang. Laras menangis sambil menyebut nama Panji. Ia tak menyangka sahabatnya yang paling tulus harus dikorbankan demi misi kemanusiaan. Arya dan Laras melanjutkan perjalanan di tengah hujan badai. Mereka tiba di pusat desa Asah namun tak ada satu orang pun di sana. Di tengah puing bangunan itu terdapat ratusan mayat yang bergelimbangan tak tentu arah. Sosok anak kecil bergaun putih melihat kedatangan manusia dan lari menjauh karena ketakutan. Arya menghampiri gadis kecil itu, namun si kecil justru menuju ke bawah puing bangunan. Tak disangka sosok gadis yang terlihat adalah hantu karena jasadnya telah meninggal. Dari arah bus besar terdengar suara rintihan minta tolong. Mereka berlari mencari sumber suara itu yang ternyata wanita penumpang bus malam masih hidup. Kaki wanita itu terjepit dan tak bisa bergerak. Laras dan Arya mendorong kursi ke arah berlawanan hingga tampak bayi mungil di pelukan wanita itu. Nasnya bayi itu sudah mati dan membusuk. Laras menangis memeluk bayi mungil tak berdosa yang mati karena keserakahan manusia. Bahkan ibu dari bayi itu memutahkan belatung dan tewas di pelukan Laras. Mereka mencari korban lainnya yang masih bisa diselamatkan. Dari kejauhan terlihat seorang pria berjalan menghampiri mereka berdua. Arya berteriak memanggil pria itu yang ternyata adalah si preman, si pembunuh bayaran. Arya sempat terkena tembakan di lengan tapi masih bisa selamat. Panji kembali menyergap dan adu jotos dengan pria itu lagi. Nasnya kekuatan Panji sudah semakin lemah dan ditembak sampai mati. Laras dan Arya sembunyi di bangunan kosong untuk melakukan perlawanan. Saat preman itu mencari, Laras memukul dari belakang. Nasnya preman itu tidak bisa tumbang dan berbalik mencekik leher Laras. Pria itu tak ragu untuk memukul dan menendang tubuh Laras hingga Arya ikut melawannya juga. Mereka berdua kewalahan untuk membunuh preman yang sudah terlatih untuk bertahan dari serangan. Saat preman itu menendang tubuh Arya secara bertubi-tubi, Laras berusaha untuk melindungi anaknya. Gempa besar terjadi lagi dan memporak-porandakan bangunan. Preman biadab itu tertimpa pasak rumah dan langsung menghancurkan seluruh raganya. Laras ikut terhimpit tembok yang untungnya masih selamat. Arya memeluk ibunya itu dan menggendongnya pergi ke tempat yang lebih aman. Pagi harinya, Arya melanjutkan perjalanan seorang diri untuk mencari korban yang masih selamat.
Naasnya sudah tidak ada siapapun lagi di sana. Arya terkapar di bawah langit sambil mengingat masa kecilnya dulu. Malik bercerita setelah kiamat nanti seluruh umat manusia berkumpul di padang mahsyar untuk ditimbang amal serta dosanya. Arya juga menggambar suasana di padang mahsyar itu disusul dengan jembatan Sirot. Di hari penghakiman itulah manusia mendapat siksaan atas setiap dosa yang dilakukan. Manusia jahanam akan dijadikan bahan bakar di neraka setelah gagal melewati jembatan Sirotol Mustaqim. Malik memberi penjelasan bahwa Sirotol Mustaqim itu sebenarnya adalah Al-Quran. Kitab suci itulah yang menjadi satu-satunya jembatan untuk menuju ke surganya Allah. Saat matahari mulai tinggi, beberapa warga yang selamat menghampiri Arya dan memungut roti bantuan yang tercecer di sepanjang jalan. Arya meminta maaf pada warga karena ia telat memberi bantuan. Ia juga meminta maaf untuk ayahnya tercinta yang mendahuluinya. Setelah kejadian itu, Arya menulis utas di Twitter untuk mengungkap praktek korupsi dari penggelapan dana bantuan. Ia menggunakan akun anonim yang utasnya viral di media sosial. Ali menjalani beberapa sidang kasus korupsi dan tampil seperti manusia tak punya dosa. Karena bukti tak cukup kuat, Alim dinyatakan tak bersalah dan bebas berkeliaran bersama rakyat jelata. Ia kembali menduduki jabatan yang mentereng di kementerian sambil menunggu untuk diangkat sebagai penasehat kepresidenan. Ali menelpon Arya sambil berkata bahwa hukum di negara mereka tak bisa menyentuh orang-orang seperti dirinya. Ia mengaku kehilangan uang banyak karena dana bantuan untuk desa asah sudah disita kembali oleh pemerintah. Ali mengancam akan memberi pelajaran untuk orang bodoh seperti Arya. Meskipun kehidupan Alim terlihat indah di dunia, tapi di akhirat nanti ia akan jatuh ke lubang neraka. Pria itu terhimpit di antara bebatuan menuju ke jembatan Sirot. Semua orang yang gagal melewati jembatan akan disiksa sampai hancur sekujur badan. Saat Ali hendak melangkah, uang haram itu berterbaran di atas jembatan seolah bisa menyelamatkan dirinya. Tak disangka Alim justru berlari kegirangan sambil memungut uang itu sebanyak-banyaknya. Sifat serakah itulah yang membuat Alim jatuh ke lubang nestapa. Siang itu juga Laras bersibuk di atas sajadah memohon ampunan atas segala dosa di masa lalu. Ia berdoa agar dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab. Sosok misterius bertamu ke rumah mereka tepat setelah Arya menerima panggilan dari Pak Alim. Tak disangka sosok misterius itu menembak kepala Arya sampai meninggal dunia. Laras terhenyak mendengar suara tembakan itu. Saat keluar dari kamar tiba-tiba Indra, ajudan sang menteri lah yang kini bertugas sebagai eksekutor. Di waktu sekarat itu, Laras melihat dirinya sendiri sedang bermain dengan Arya dan juga Malik. Arya melewati jembatan Sirot dengan sangat mudah seperti melintasi air terjun. Ia menangis melihat surga yang indah terhampar di hadapan mata. Di dalam surga itu, Arya bertemu dengan ibu dan saling berpelukan. Mereka mencari keberadaan ayah, tapi Malik masih kesulitan untuk melewati jembatan itu. Malik berlari kencang menuju ke surga, namun jembatan itu runtuh dan memaksanya untuk jatuh. Laras dan Arya masih membujuk Malik untuk berjalan maju. Malik teringat ucapannya sendiri di mana surga dan neraka merupakan hak prerogatif Allah. Hanya Allah yang bisa memasukkan mereka ke dalam surga maupun neraka. Malik mengaku sangat bersyukur karena memiliki anak sebaik Arya. Malik berhasil bangkit ke permukaan jembatan dan lari ke arah surga. Tak disangka pria itu terjatuh ke kubangan api neraka yang berkorbar dan menyala terang. Penggalan surat At-Tarim ayat ke-6 menyampaikan pesan agar kita senantiasa menjaga keluarga dari panasnya api neraka. Dan film pun berakhir. Jembatan Sirotol Mustaqim digambarkan sebagai jalan menuju surga yang terbentang di atas neraka. Hal itu merupakan metafora di mana manusia harus mempertanggungjawabkan setiap dosa yang dilakukan di dunia. Penyelewengan dana bantuan tidak hanya sebatas dilakukan oleh pejabat, namun unsur masyarakat yang menggalang dana juga berpotensi untuk melakukan penyelewengan dana. Pada intinya, korupsi merupakan dosa besar yang amat berat siksaannya. Meski tampak bahagia dan kaya raya, uang yang diperoleh dengan cara haram tidak akan membawa berkah dalam keluarga. Kebanyakan dari mereka akan masuk ke perangkap setan dan melakukan kejahatan terus-menerus sampai mati. Pada akhirnya, setiap dosa yang tersembunyi di dunia akan terkutuk di yaumul hisab dan mendapat siksaan yang melebihi batas kemampuan manusia. Keselamatan di akhirat sangat bergantung pada iman, kejujuran, dan taubatan nasuha. Semoga para supe sekalian dikumpulkan di dalam surga, dijauhkan dari orang jahat, dan selalu berada di jalan yang lurus. Terima kasih dan sampai jumpa.